sakantenan thalabul ilmi. Mudah-mudahan orang sadaya dijantenkeun ku Allah hamba anu salamina tetap bersyukur sareng bersabar. Salawat sinareng salam orang duhikeun ka junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo keluargana, sahabat-sahabat Nabi, sareng mudah-mudahan orang sadaya jaga di yaumil akhir keng syafaat di anjeunna sareng ngaleut di talaga kausar. Amin. Kesepuhan sareng wargi sadaya sakumaha anu parantos kauninga ku urang sadaya jaga di yaumil akhir di akhirat amal anu pertama ditaros atanapi dihisab nyaeta amal sholat. Terus kauninga ku sadayanya upami sholat urang beres, insya Allah amal-amal anu sanesna oge ngiring beres, ngiring salamet. Wengi ayeuna biat bade ngadugikeun anu aya kaitan sareng sholat tapi henteu ngabahas bab sholat anu sagemblengna, mung bade ngabantun salah sawios tina rukun sholat nyaeta bab anu aya kaitan sareng sujud. Sakumaha anu kaunggal dina surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairal la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Al-Hajj ayat 77. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang dari umatku pasti aku kenal kelak pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan mengenal mereka di antara banyak manusia? Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian? Bila di tengah kumpulan kuda berwarna hitam terdapat seekor kuda putih cerah di dahinya, bukankah kalian dapat mengenalnya? Kemudian para sahabat menjawab, ya, kami dapat mengenalnya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya pada hari kiamat umatku memancarkan cahaya putih di keningnya karena bekas sujud, dan cahaya pada wajah, tangan, dan kakinya karena bekas wudu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bila Allah menghendaki ahli neraka diberi rahmat, maka Allah memerintahkan malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang menyembah pada Allah. Ini sudah hamba Allah sudah ada di dalam neraka. Tetapi apabila Allah menghendaki ahli neraka itu diberi rahmat, maka Allah memerintahkan malaikat agar malaikat itu mengeluarkan orang-orang yang menyembah pada Allah. Lalu malaikat mengeluarkan mereka. Mereka dikenal karena adanya bekas sujud pada dahinya. Kabayang kurangnya ahli neraka sakitu seurna. Tapi anu ahli sujud mah katawis sok sanaos saur keterangan ini sok sanaos tos di neraka upami Allah masih rahmat masih tiasa dikaluarkeun masihan perintah ka malaikat.
Mereka dikenal karena adanya bekas sujud pada dahinya. Dan Allah mengharamkan neraka memakan tanda bekas sujud, sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Semua anggota badan anak Adam akan dimakan oleh neraka kecuali tanda bekas sujud. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selamatkanlah diri Anda dari neraka dengan memperbanyak sujud. Tentunya ini sujud dalam sholat. Sungguh pedih siksaan neraka itu. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintaian padanya, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya, yaitu di dalam neraka, berabad-abad lamanya. Sang tungtung hirup teu aya. Biasa keluar deui kanggo ahli neraka anu henteu ngalaman sholat di alam dunia. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Quran surat An-Naba ayat 21 sampai 25. Haturan sumping Caayu. Sarang abudi, sarang ada aturan jalpa opatan. Alhamdulillah. Merogikeun kitu. Alhamdulillah regreg ieu. Di Bandung sarumping Kalasan halodo deui nya qadarullah Caayu. Tadi mah ada Caade no ligi di dieu. Caade nyumput. Alhamdulillah Caayu sehat. Mangga urang teraskeun. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bawakan air wudhu untuk beliau. Maka beliau, yaitu Rasulullah, berkata kepadaku, mintalah sesuatu. Maka aku berkata, aku meminta agar bisa menemani Tuhan di surga. Beliau bersabda, tidak adakah permintaan lain selain itu? Aku mengatakan, hanya itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, bantulah aku untuk menolongmu dengan banyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Tentang upami urang hoyong caket sarang Rasulullah kejaga di surga, tentunya sekarang kita harus banyak bersujud, dalam artian sujud dalam sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang banyak sujud dan menghayati sujudnya, tidak hanya asal-asalan sujudnya, banyak sujud dan menghayati sujudnya, maka akan nampak atau berbekas sujudnya itu pada diri atau perilakunya. Sujudnya akan berbuah. Apa buah dari sujudnya? Salah satu buah sujud adalah rendah hati. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran surat Al-Furqan ayat 67.
Ketika sujud di dalam sholat, seseorang harus meletakkan wajah atau kepalanya di tanah atau tempat sujud, sehingga membuat wajah atau kepala itu sejajar dengan kaki. Padahal wajah atau kepala adalah anggota tubuh yang terhormat. Hal yang demikian itu merupakan aturan sholat. Jika kita benar-benar menghayati perbuatan tersebut, maka muncul sifat terpuji di dalam diri kita, yaitu rendah hati. Orang yang selalu sujud akan menjadi rendah hati. Kita lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis sujud pada Adam, tapi iblis membangkang. Ia menolak perintah Allah itu. Lalu iblis dimasukkan ke dalam golongan yang kafir karena ia menyombongkan diri. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Memang sujud, yaitu dalam sholat atau sujud sholat, harus melahirkan pribadi yang rendah hati. Inilah salah satu buah sujud, buah sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan orang yang lapar, yang memberi pakaian orang yang telanjang, dan menyayangi orang yang tertimpa musibah, yang memberi perlindungan orang yang terasing. Itu ciri orang yang rendah hati. Orang yang benar-benar menghayati sujud sholatnya akan menjadi rendah hati, memiliki sifat rendah hati terhadap sesama manusia. Sebaliknya, ia akan menjauhi kesombongan. Sebagai perpaduan antara hasil penghayatan terhadap sujudnya dengan pengetahuannya tentang kemuliaan rendah hati dan keburukan serta bahaya kesombongan. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Wala tamshi fil ardi maruhan innaka lan tahriqal arda walang tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran surat Al-Isra ayat 37. Ada beberapa ciri kesombongan menurut Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ciri ini tidak ada di kita semua ya. Yang pertama,
orang sombong itu selalu ingin agar orang lain berdiri untuknya atau di hadapannya sebagai tanda menghormatinya. Emot kapungkur ke dinasnya wae lah. Maju kempelan Pak Bupati bade sumping. Ngaradeg heula. Ali bin Abi Thalib berkata, siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penghuni neraka, maka hendaklah ia memperhatikan jika laki-laki itu sedang duduk, sedangkan di hadapannya ada orang-orang yang berdiri untuknya. Tidak ada orang yang paling dicintai oleh para sahabat melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti ya. Namun bila mereka melihat beliau, melihat Rasulullah, para sahabat itu tidak akan berdiri untuk Rasul. Mereka tahu bahwa beliau, yaitu Rasul, membenci hal itu. Hadis riwayat Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu. Ciri yang kedua, orang sombong itu selalu ingin agar orang lain mengiringi atau menyertai di belakangnya ketika ia berjalan. Ya abring-abring gitunya. Kata Abu Darda, seorang hamba bertambah jauh dari Allah selama ia berjalan dengan diiringi orang-orang di belakangnya. Pas umum abring-abring. Ciri yang ketiga, tidak mau mengunjungi orang lain meskipun kunjungannya itu memberikan manfaat, kebaikan, dan agama bagi orang tersebut. Tidak mau mengunjungi orang lain, tidak mau bersilaturahmi mungkin ya. Yang keempat, orang sombong itu merasa enggan jika ada orang duduk di dekatnya, terutama jika yang duduk di dekatnya itu orang kecil atau orang biasa. Ia hanya mau duduk berdekatan dengan pembesar, penguasa, orang kaya, dan orang terkenal. Orang sombong itu tidak suka duduk berdekatan dengan orang-orang kecil. Ibnu Wahab bercerita, aku pernah duduk di samping Abdul Aziz bin Abu Rawad hingga pahanya menyentuh pahaku. Lalu aku menjauhkan diri darinya. Tapi kemudian Abdul Aziz memegang bajuku, lalu menarikku seraya berkata, mengapa engkau memperlakukan aku seperti para tiran? Padahal aku tidak mengetahui seorang pun di antara kalian yang lebih jahat dariku. Kelima, orang sombong itu tidak mau melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri di rumahnya. Ia selalu menyuruh orang lain melakukan segala hal yang menjadi keperluannya, bahkan untuk urusan-urusan yang kecil. Tidak ada orang banyak. Tidak orang mah, alhamdulillah orang mah biasa kerjakan ke orang itu. Ada riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz kedatangan seorang tamu di rumahnya pada malam hari. Kapamang itu sakedik deh. Ayo mangga. Percaya nih lah. Ngopi nyantai. Susu salah resmanya. Terbantu. Jadi ini pas nih. Ketika itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz sedang menulis dan lampunya hampir padam. Lalu sang tamu berkata,
Bagaimana kalau aku memperbaiki lampu itu? Umar bin Abdul Aziz berkata, menyuruh tamu adalah perbuatan tidak terpuji. Kemudian si tamu berkata, bagaimana kalau aku membangunkan pembantu tuan? Umar berkata, iya, atau pelayanku baru saja beristirahat. Lalu Umar berdiri dan mengisi minyak lampu. Melihat hal tersebut, sang tamu bertanya, hei Amirul Mukminin, mengapa Tuan sendiri yang melakukannya? Umar bin Abdul Aziz berkata, aku pergi dan kembali, tetap saja aku adalah Umar. Tidak ada sesuatu pun yang berkurang dariku. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang rendah hati di sisi Allah. Kesempurnaan seseorang tidak akan berkurang hanya karena ia membawa sesuatu kepada keluarganya. Demikian Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membawa barang kebutuhannya sendiri. Jadi tara nuhunkeun teuing di ladosan ku sanes. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang keenam, kesombongan seseorang juga bisa terlihat pada pakaian yang dikenakannya. Orang sombong selalu ingin mengenakan pakaian yang mewah. Lalu ia membanggakan kemewahannya itu kepada orang lain dan merasa hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Itu ada 6 ciri di antara ciri-ciri kesombongan. Kemudian bagaimana obatnya? Untuk mengobati kesombongan itu, obat kesombongan yaitu dengan banyak sujud pada Allah. Lalu tumbuhkan rendah hati di dalam diri. Nah, ada beberapa langkah sederhana untuk menjadikan seseorang yang rendah hati. Yang pertama, jangan suka menonjol-nonjolkan atau memamerkan kelebihan yang kita miliki, baik dalam urusan harta, jabatan, popularitas, ilmu pengetahuan, ibadah, dan lain-lain. Bersikaplah seakan-akan kita tidak memiliki kelebihan-kelebihan materi itu. Yang kedua, jangan suka dibesar-besarkan oleh manusia, meskipun sebenarnya Anda orang besar. Atau dengan kata lain, bersikaplah seperti orang kecil, meskipun sebenarnya Anda orang besar. 3. Jadilah orang yang suka menyapa orang lain dan suka membuka pembicaraan dengan orang lain. Ulah hoyong ditakol bae nya, wa. Tapi kedah dipayun orang naros, upami anu ngalangkung taros. 4. Jadilah orang yang suka mendengarkan orang lain tentang pendapat mereka, cerita mereka, pengalaman mereka, dan sebagainya. Upami aya nu curhat ka urang teh dangukeun nya. Tong luar balieur dangukeun pami anu curhat, aya nu dongeng, aya nu cerita. Nah, itu sebagai salah satu atau obat untuk mengobati kesombongan, kita merendahkan diri. Yang kelima, janganlah suka memandang orang lain dengan pandangan sinis. Sebab salah satu ciri kesombongan adalah suka memandang orang lain dengan pandangan sinis. Memang sudah seharusnya sujud kita di dalam sholat membuahkan rendah hati, dan sebaliknya mengikis habis kesombongan di dalam diri kita.
itu obat untuk kesombongan. Ini ada sebuah kisah, dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengeluhkan kemiskinannya. Jadi orang yang datang itu orang yang miskin, mengeluh, curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, mungkin engkau tidak melaksanakan sholat. Laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, saya melaksanakan sholat 5 waktu bersama Tuhan. Jadi anjeunna teh sok berjamaah sareng Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, mungkin di rumahmu ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, mereka semua melaksanakan sholat. Sebelum saya memerintahkan mereka melaksanakan sholat, saya tidak keluar rumah. Rasulullah berkata lagi, mungkin ada di antara tetanggamu yang tidak melaksanakan sholat. Lelaki itu menjawab, wahai Rasulullah, setahu saya semua tetangga saya melaksanakan sholat. Nah, ketika Rasulullah dan sahabat itu berbincang, lalu datanglah Jibril alaihissalam dan berkata, wahai Rasulullah, di suatu tempat ada seorang yang meninggal dunia dan semasa hidupnya orang itu tidak sholat. Kemudian seekor burung gagak mematuk sebuah tulang kecil dari mayat tersebut, mayat yang tidak suka sholat. Kemudian meletakkannya pada pohon yang terletak di dekat rumah laki-laki tersebut. Jadi malaikat itu mengabarkan, nah, katakan kepadanya agar ia mengambil dan menyingkirkan tulang mayat itu agar rezekinya menjadi mudah. Ini dikutip dari kitab Mahzan Al-Waizin. Kabayang ieu nu teu salat nanya. Tuh naon namina teh? Tulang nabae. Mohon tulang nabae kanu sanes ngabadi nggak celaka matak susah rizki ka tatangga nak komo iya ka jalmi nu tara salatna kumaha teuing ieu ganggu di akhirat sareng di. Nah, manawi nu tiasa didukeun mugi aya manfaatna khususna kanggo biet nyalira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna hapunten ka Mang Haji, mohon penjelasan anu langkung utami. Yang dijelaskan tentang sujud ya. Di Quran puncakna salat sok diwakilanku dua rukun bae anu disebut ku Allah Subhanahu wa taala. Ruku sareng sujud. Sana tanda-tanda di antara tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Fat, simahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Terus Allah berfirman ke Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i marraki'in. Ruku sujud sering mewakili keseluruhan salat, puncaknya di dua ini diantaranya. Yang malam ini dijelaskan adalah sujud yang paling penting kita karena sudah sujud dari dulu kita ya, tinggal
Sekarang penghayatannya saja, dilanjutkan ke penghayatan. Ketika sujud, yang diletakkan di tanah adalah kepala ya. Di hidup ini yang disebut paling atas di organ tubuh kepala. Di kedudukan juga istilahnya kepala. Ada kepala negara, ada kepala desa, ada kepala kampung, ada kepala. Jadi kita lihat secara zahir jelas di diri kita kepala yang paling tinggi dan di kedudukan sehari-hari juga adalah kepala yang paling tinggi. Kepala. Saat sujud, kepala itu disimpan di atas tanah ya. Tanah adalah asal mula kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya hubungkan dengan masalah kesombongan, tidak ada yang patut disombongkan bagi kita dengan sujud itu ya. Jadi tadi dijelaskan beberapa cirinya orang sombong menurut beberapa ulama, orang-orang saleh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sebagainya. Jadi yang paling inti dari sujud diantaranya adalah menghilangkan rasa sombong, karena memang buktinya waktu sholat yang namanya kepala disimpan di bawah, malahan lebih rendah dari dubur kita ya. Lebih rendah. Dubur masih agak atas tuh, lihat aja ketika sholat tuh. Jadi titik paling rendah agar kita menghilangkan kesombongan ya, menghayati sujud diantaranya ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk menghayati salat dan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan ya. Dengan dihayati mudah-mudahan jadi akhlak sehari-hari, mudah-mudahan. Karena akhlak timbulnya dari situ. Akhlak ini yang paling mahal ya. Kita kalau melihat pejabat kita, kalau lihat dari sujud ini banyak yang belum bersujud sebetulnya. Maksudnya bagaimana? Itu kan maaf ya. Kan kalau jabatan tuh jam kerjanya kan ada batas waktunya ya. Berangkat jam 7. Nanti pulangnya jam berapa itu? 2:30 jam sore ya? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 kurang ya. Itu kan jabatan kan dibuat ya kepala itu. Mestinya yang resmi itu karena sudah jadwalnya resmi ya di jam 7 sampai jam 5 itu kepala gitu. Kalau habis jam 5 sudah bukan kepala itu. Makanya kadang-kadang ada risih tuh, ikut risih kalau di luar jam-jam kerja, apalagi jam libur, ketika bercerita dengan orang lain ternyambung sebetulnya teh. Kadang ya berbicara di urusan kekepalaan itu gitu. Makanya orang-orang lain kadang-kadang juga segan untuk bicara itu karena ternyambung pembicaraannya tetap kepala saja walaupun waktu libur itu. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk menghayati ibadah, mudah-mudahan ibadah yang hayati, mudah-mudahan timbul akhlak yang baik. Itu diantara disampaikan sujud pada pertemuan ini dihayati sebagai salah satu penghilang sifat sombong tadi ya. Karena sekali lagi kepala kita disimpan di atas tanah. Tanah adalah asal semua kejadian manusia di tanah. Ada istilahnya, ada persamaan di situ. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.